Terima kasih sekali Bapak Bayu. Yang ingin saya tanyakan mengenai masalah domba ya. Baik. Kita akan mendatangkan domba untuk penggemukan. Baik. Jadi ketika kita sekarang membutuhkan domba pada berdatangan, itu kita juga sudah membuat formulasi pakan sendiri, tapi kering Bapak. Baik. Lah permasalahannya itu ketika datang sampai kira-kira 1 minggu itu harus ada penyesuaian. Yeah. Penyesuaian itu dalam bentuk Makanan, kambing ya. itu tidak naik berat badannya, tapi tetap atau justru turun. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa dibandingkan dengan yang lalu ya, itu kenaikan itu bisa mencapai 1 kilo atau saya katakan rata-rata hampir 3 kilo per bulan ya. Betul lah. Harapannya bisa dari awal itu bisa naik terus, itu pakai rimpang atau macam apa yang untuk bisa membuat si domba itu tidak terjadi penurunan berat badan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai masalah kotoran. Kotoran itu kan sudah terlanjur tidak dipisah ya. Tapi dalam bentuk sudah campur. Betul. Tapi memang tidak bau Bapak. Nah, ini sudah numpuk banyak. Nah, ini solusinya bagaimana untuk bisa memproses, apa memang bisa atau memang sudah tidak bisa, ini kan perlu kita tanyakan. Baik. Demikian Bapak. Terima kasih. Ada lagi yang kambing yang lain? Enggak apa-apa ya, nanti gini aja. Bisa Pak Bambang gitu ya, khusus kambing tok gitu aja ya. Oke, tuntaskan. 5 orang atau 6 orang boleh, silahkan. Satu dulu Pak, Mike berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Saimin dari Probolinggo, KTP tapi domisili di Blitar. Baik Pak. Saya tanyakan tadi sudah diklaim bahwa ternak saya itu rugi. Iya. Sudah divonis dapat tidak menguntungkan. Dan memang faktanya begitu. Yang pertanyaan ini kan sudah terlanjur. Iya. Yang pertama. Yang kedua, saya juga ada lahan yang hubungannya dengan nanti pupuk, yaitu durian. Baik. Jadi ada dua komponen itu yang hari ini yang masih kelihatannya jauh dari harapan. Baik. Maaf Pak, ketinggian berapa? Ketinggian sekitar 200 sampai 300 dpl. Blitar, di Blitar. Ya, di daerah Kesamben. Kesamben. Blitar Timur. Baik. Ya. Apalagi kira-kira? Sebenarnya kalau saya mendengar dan merasakan dari sekitar itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dan ingin saya sampaikan, yaitu saya kemarin tanya kepada Pak Bambang tentang SOP tebu. Baik. Karena tetangga saya itu kan mayoritas tebu. Dan hari ini semua sudah merasakan tentang bagaimana sulitnya pupuk dan lain-lain yang tentunya itu akan menjadi jeritan para petani. Baik. Makanya dengan saya hadir ke sini mudah-mudahan bisa memberikan solusi terhadap orang-orang di sekitar saya yang hari ini begitu membutuhkan solusi. Insyaallah hanya itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kambing, mari silakan. Oke, sebelah sini ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawan dari Jember. Ini saya kebetulan punya domba. Itu dombanya posisinya di atas panggung lah. Untuk bawahnya itu Pak, itu saya kasih ayam. Tidak apa-apa, cerita dulu saja. Iya, ini yang di saya ya Pak, cerita. Terus sukanya ngeker-ngeker di bawah kandang dombanya. Betul. Itu pengaruhnya apa enggak di amoniaknya naik itu pada saat ngeker-ngeker untuk paru-paru si dombanya apa enggak terganggu ya? Baik. Ya, terima kasih. Apalagi kira-kira mari Bapak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ponidi dari Banyuwangi. Iya Bapak. Yang saya tanyakan domba itu, kami juga pelihara domba. Apakah
itu dicukur apa tidak, Pak? Dan Baik. sebaiknya. Makasih. Baik, oke ya, ini dulu saya jawab dulu. Apakah domba perlu dibawa ke tukang potong rambut? Kalau boleh, wajib. Kenapa kok harus dipotong? Ketika domba tidak dipotong, maka dia panas. Ketika dia panas itu menghabiskan energi. Itu hukumnya. Terus yang kedua, kalau domba tidak dipotong itu disinyalir. Kadang-kadang ada kutu, ada tinggal di situ, membuat dia gatel, membuat tidurnya tidak nyaman. Dan ketika domba tidak nyaman tidurnya, itu tidak bisa istirahat, membuat dia tidak bisa lebih efektif di dalam mengelola makanannya untuk jadi berat badan. Jadi saran saya kalau tidak bisa motong, dimandikan rutin. Minimal 1 bulan sekali gitu Pak. Itu ya. Terus yang kedua, untuk Masnya. Kalau ayam main di kandang domba, begini ceritanya. Supaya kita bisa efektif lahan, seandainya lahan untuk kambing dan ayam itu anggap aja 100 meter, 10 kali 10. Di sini ada kandang kambing. Idealnya kan maksimal di 7 ekor kalau untuk per 1000 meter. Kemudian karena ada 7 ekor, berarti kita punya ayam kurang lebih sekitar 50 sampai 70 induk. Ayam itu tidur di mana? Kalau di tempat saya Bapak Ibu sebagian besar, yang bukan di sini ya, karena kandang di sini kan batu semua. Jadi sulit buat kandangnya supaya bisa campur. Jadi kandang kambing dan kandang ayam kalau tempat saya campur. Ayam itu tidurnya di mana? Tidur di atasnya kambing. Bukan tidur di badi intinya ya. Kandangnya kan begini, kandang kambing. Nah, kan rata-rata begini toh modelnya toh. Nah, ini tempat pakan, ini di sini ini dia tidur. Bangkringan. Nah, telurnya kalau dia tidak kasih tempat telur, dia akan telur di palungan. Loh, ini fair, di kandang sapi, di kandang kambing, ini tempat telurnya ayam paling aman katanya. Tapi yang heran satu, kambing, sapi itu tidak pernah ganggu telurnya ayam. Nah, paling aman kan telurnya di mana? Di sini, taruh di belakang sini. Nah, ini tempat telurnya ayam. Jadi kalau kita ambil dari belakang, supaya efektif tempat. Apa fungsinya ayam? Ayam akan bantu kambing untuk membersihkan kutu. Kalau ada kutu dia bersihkan. Terus paling ayam ini akan eker-eker di sini. Kalau boleh. Kalau kita sudah tahu konsep beternak itu apa, kita akan betul-betul membuat yang terbagus. Saya mau tanya buat Bapak Ibu, mahal mana kotoran kambing, kencing kambing sama kambingnya? Kotoran kambing. Kalau kita tidak tahu, kita tidak akan bisa ngitung. Kambing ini seperti Bapak tadi tanya, pertambahan berat badannya bisa dihitung enggak Pak? Pasti atau tidak? Belum pasti. Apa yang menyebabkan belum pastinya pertambahan berat badan kambing? Makan kasih terbagus. Malam-malam Pak, ada orang lewat, mbak-mbek gitu kan? Betul enggak? Ayamnya terganggu, kambingnya terganggu tidak? Enggak tidur 1 malam, berat badannya bukan nambah Pak, susut. Pakan sehari hilang. Terus habis gitu kambingnya minta maaf, birahi. Kalau sudah kambing birahi, jangan harap kambing itu bertambah berat badannya. Susut pasti, mbak-mbek terus. Terus yang berikutnya lagi, gatel, sakit mata, batuk. Loh, minta maaf. Itu membuat kambing kita belum tentu bisa selalu naik berat badannya. Karena itu, kalau kita berbisnis, carilah yang pasti-pasti saja. Yang pasti itu apa? Begini loh konsepnya kambing Bapak Ibu. Kambing ini bukan bisnis. Saya ulangi, kambing bukan bisnis. Kambing itu investasi.
Supaya kambing itu bisa pasti untung. Ini kata kuncinya. Kita harus mengolah yang ada. Saya kasih contoh. Karena pakan kambing itu rata-rata 4 sampai 6 kilo per hari, berarti kotorannya juga 4 sampai 6 kilo per hari. Kencingnya antara 2 liter per hari. 1 sampai 2 liter per hari. Nah, ini yang pasti. Ini yang pasti. Karena ini yang pasti, tolong olah yang pasti. Seandainya kita olah nih, kita punya kambing, Bapak saya kasih contoh Pak ya, punya kambing 50 ekor. Kan sudah banyak nih 50 ekor. Berarti kotorannya sehari 200 kilo. Kencingnya paling sedikit, anggaplah 50 liter deh sehari. Bapak nanti besok kan belajar nih buat pupuk horti. Nanti Pak, ketika buat pupuk horti, 50 liter, apalagi tanamannya durian, betul kan? Durian berarti unsur yang dibutuhkan unsur apa kira-kira? PK, N-nya sedikit, kan gitu kan? Kalau kambing unsur tertingginya apa? K, kambing, kan gitu kan? Sebenarnya tidak kambing saja, kambing itu juga ada N, ada P-nya juga sebenarnya, tapi ada tapinya. Pertinggi adalah untuk buah. Semua tanaman yang diberi kotoran kambing, maka buahnya pasti bagus. Yang kedua, rasanya pasti manis. Yang ketiga, yang keren lagi, tanamannya kompak. Kompak itu lengkap. Nah, Bapak buat tunggal nih, kotoran kambing saja sama kencingnya. Kan pasti ada sisa makanan Pak. Itu dicampurkan sebagai tambahan untuk N. Caranya begini, setiap hari saya dapat 200 kotoran kambing. Ditambah kencingnya 50. 1 bulan berarti ketemu berapa? Kali 30, 6 ton. Dan kencingnya ketemu berapa? 1.500. Bapak olah jadi pupuk horti. Ini keluarnya, kita karungi Pak. Seandainya kita jual, kotorannya 1 kilo 1.000, karena sudah jadi kompos. Keluarnya berapa berarti? 6 juta. Kencingnya, karena sudah jadi pupuk horti, Bapak jual, agak mahal sih Bapak jualnya nanti. Sekitar 15 sampai 20 ribu. 15 ribu deh atau 20 ribu. 20 ribu kali 1.500 berapa? Berapa Pak ini? Berapa? 3 juta atau 30 juta? Gak salah ngitung. 1.500 kali 20 ribu. Coba sih kita hitung sih. 20 kali 15 kan 300, betul ya? Tambah nolnya 3 dari 20 ribu, ditambah nolnya 2. 20 ribu kali 1.500 berapa? 30 juta. Halo? Mahal kencingnya atau mahal kambingnya? Tapi besok jangan jual 20 ribu ya, jual 10 ribu aja ya Pak ya, jangan mahal-mahal. Serius. Bapak Ibu, kita seringkali menganggap tidak berguna. Tetapi kalau kita bisa ngolah, ternak itu akhirnya minta maaf. Begitu sistem yang kita sebut dengan organik kita jalankan, kambingnya yakinlah akan seperti saya. Kambingnya, sapinya tidak akan dijual. Kenapa kok begitu? Dia menjadi tukang produksi pupuk. Coba enak mana? Mengharapkan berat badan atau mengharapkan kencing dan kotoran? Loh, nanti begini loh Bapak Ibu. Begini loh Bapak Ibu. Ternak wajib kita butuhkan. Kalau sudah terlalu banyak yang jantan untuk apa?
yang jantan dijual. Harganya berapa? Murah pun enggak apa-apa. Paham maksud saya? Kenapa kok murah pun enggak apa-apa? Karena kita ngolah limbahnya. Serius. Saya dulu Bapak Ibu mulai sapi dari 7 ekor. Ketika saya sapi 7 ekor, ini breeding, beranak. Saya hitung pakai cara apapun, rugi. Fair, rugi. Karyawan 2 orang gaji 6 juta 1 bulan. Sapi 7 ekor, kalau bertahun seberanak 1 saja untuk beli gaji karyawan tidak cukup kok. Gara-gara itu, saya harus mengolah otak. Saya harus betul-betul berdoa. Saya olah bagaimana kotoran sapi dan kencing sapi jadi uang. Pertama kali saya buat POC, saya jual harga cuma 2.500, tidak laku. Saya naikkan harganya, loh keren kan? Sudah tidak laku tambah dinaikkan harganya, kan gitu kan? Naikkan 5.000, tetap tidak laku. Naikkan lagi 10.000. Belum juga laku, padahal sudah tambah alat. Akhirnya saya putus asa, saya naikkan kualitasnya. Dari POC menjadi nutrisi. Dari nutrisi teman-teman jual, berapa dijual? 100.000 Pak. Keren enggak harga kencing sapi 100.000? 1 tahun habis 50 ton saya. Jadi 1 tahun bisa dapat uang 5M, yang jual dapat 2,5M, saya dapat 2,5M. Sapi saya cuma 7 ekor. Mulai hari itu saya tidak pernah jual sapi. Beranak terserah, mati terserah. Yang penting masih makan dan tambah banyak. Sekarang sapinya sudah ratusan. Kenapa sapi saya bisa ratusan? Karena saya tidak menjual sapi. Yang saya jual yang jantan-jantan saja. Tugasnya sapi di kandang saya apa? Makan. Loh enak enggak? Tapi efek dari makan dia buang kotoran dan kencing. Kencingnya yang saya olah. Terus jualnya bagaimana Pak? Jualnya susah. Bapak Ibu saya jamin 100% tidak akan pernah bisa menjual pupuk. Bawa coba ke pasar kencing sapi. Kalau laku, harga Rp500 saja 1 liter, laku atau tidak? Tidak ada orang butuh. Tetapi ketika sapinya Bapak Ibu sudah punya kebun percobaan, sudah punya sistem, sudah punya cara untuk mengolahnya, percayalah barangnya, artinya pupuk yang Bapak Ibu produksi diperebutkan orang. Apalagi kalau hari-hari ini, pupuk susah, betul atau tidak? Mbah Lurah nggih. Kepengen Mbah warganya kecukupan pupuk. Nah, punya sapi banyak lagi. Sapinya dikasih makan jerami. Saya punya konsep namanya Jisamsu. Saya tidak promosi rokok. Saya tetap sebut nama Jisamsu karena penelitian ini yang bayar mereka. 2 hektar sawah 3 kali panen 4 ekor sapi. Maka yang terjadi biaya sapi gratis. Karena makan jerami, pupuk juga gratis karena kotoran sapi. Oke, saya lanjutkan. Sebentar sebelum ke sapi, kambing dulu lagi. Bisa dimengerti enggak kira-kira? Kalau begini beban kita ringan atau berat? Jadi saya minta tolong, mulai besok jangan perberat beban kambingnya Bapak Ibu. Jadi suruh makan yang banyak supaya buang kotoran tambah banyak. Bahagia enggak kalau kita melihat kambing kita senang makan? Nah, saya minta tolong perlakukan kambing seperti kambing. Jangan perlakukan kambing seperti mesin uang. Dia modotnya enggak mau. Karena dia mikir tuannya, ini tuanku ini kok gimana gitu. Ini fair. Saya berkata jujur. Jadi minta tolong ketika lihat kambing, pabrik pupuk. Ketika melihat ayam, investasi.
Jadi kalau boleh saya katakan, pelihara 1 dengan 10 dengan 50, sebenarnya bedanya di mana? Cuman beda kotorannya. Punya 50 enggak bisa jual kotoran percuma kan? Rugi kan? Jual pelihara 1, 2, rugi juga kok sebenarnya secara tenaga. Tetapi ketika itu bisa kita olah kotorannya dalam satu sistem pertanian terpadu, maka di sanalah kita menemukan terobosan. Bapak Ibu besok akan buat pabrik pupuk. Ini ukurannya adalah 1 kali 3. Ini untuk luasan 1 hektar. Kalau mau untuk luasan 10 hektar, bagaimana caranya? Tinggal ngalikan. Seandainya di satu desa nih ada sapi 40 ekor. Berarti butuh ukuran berapa? 2 kali 20. Itu setiap 14 hari produksi terus menerus. Maka yang terjadi pupuk gratis di desa. Loh Pak, kalau sapi untuk kotoran untuk pupuk padi kan berarti kurang unsur N. Tidak. N-nya tetap kita tambah dari kotoran ayam. Tapi perjanjian dulu. Sapinya tidak boleh diberi makan rumput. Kenapa kok tidak boleh diberi makan rumput? Sapinya harus makan jerami. Supaya apa? Yang dari padi kembali ke padi. Supaya kita bilang ke sawah kita, saya tidak berhutang loh. Maka insya Allah padinya akan bagus. Mudah atau susah? Saya sekarang jelaskan ke sapi dan padi. Sedikit, habis itu pertanyaan bebas. Ini kelihatannya habis ini tidak ada yang tanya kelihatannya. Oh, masih banyak ya? Atau sudah menunggu-nunggu ini? Oke. Dalam 1 hektar, kalau per hektar berarti kita butuh 2, sawahnya 1 hektar. Artinya apa? Begini loh Bapak Ibu. Ini adalah konsep untuk mencapai pertanian efektif di desa. Tadi yang sini tanya kan Pak ya, kalau untuk tebu tadi Pak ya. Tebu itu pupuknya perlu apa Pak? Baik. Tidak pakai urea. Oke, baik. Sekalian saya jelaskan ngomong tentang sapi. Tahu sapi Bapak Ibu? Harus tahu dulu sapi. Kalau saya bilang tahu sapi jangan lihat gambarnya. Yang kita tahu adalah berapa kilo kotorannya. Tidak pernah ngurusi Pak, mau sapi kok diurusi kotorannya. Ini yang berbeda. Ini yang berbeda saya dengan yang lainnya. Kalau yang lain yang mereka lihat gambar. Tahu gambar ya? Sapinya besar, sapinya bagus, beratnya besar. Bagi saya itu tidak penting. Kalau saya beli sapi, cari yang sapi murah, yang masih hidup, yang bisa makan. Supaya bisa buang kotoran. Sapi itu idealnya dia mengeluarkan kotoran sebanyak 30 kilo. Karena yang dia makan adalah 30-40 kilo. Nah, anggap aja 30-40 kilo pakannya. Kotorannya nih, pakannya berarti kotorannya hampir sama. Minumnya sapi sehari itu antara 15 hingga 30 liter. Tapi rata-rata 30 liter, 2 ember besar pagi dan sore. Ini pakan. Nah, saya hitungkan sekarang. Tahu jerami padi? Jerami padi itu berapa ton sehektar? Tidak pernah ngitung Pak, yang kita hitung itu cuman gabahnya, betul kan? Kenapa kok kita cuma ngitung gabah? Karena jerami tidak berharga. Saya ulangi, di dalam pertanian organik itu teratur dan seimbang. Kalau seandainya Bapak Ibu panen gabah 7 ton per hektar,
atau standar nasional deh 6 ton per hektar. Maka jerami kita rata-rata adalah 3 kali 6 ton, 18 ton. Per panen, anggap aja 4 bulan, oke? Saya hitungkan supaya tidak disalahkan orang. 18 ton dibagi 120 ketemu berapa? Saya minta tolong dibantu ngitung. 18.000 dibagi 120. 150 betul ya. 160 betul toh? Oh 150, oke. Ya, kebanyakan 10 berarti saya ngitung ya. Oke. 150 kilo. Ini dengan asumsi basah, betul kan? Kalau dia agak kering, dia paling jadi separuhnya Bapak Ibu. Berarti berapa? 75. Kalau kita punya pakan 75 kilo per hari, berarti untuk berapa ekor sapi? 2. Ini rumusnya. Jadi kalau ditanya orang kenapa kita nyebutnya Haji Samsu, walaupun sponsornya waktu itu memang Haji Samsu, kita gaduk mologi. Dan ternyata ketemu dengan catatan keluarnya 6 ton. Terus yang kedua, ini teori. Ada satu teori yang mengatakan suatu sawah jikalau diberi pupuk organik terus-menerus dalam jumlah 5 ton per tahun, maka dalam 5 tahun tanah itu akan menjadi seperti zaman dulu. Saya ulangi, suatu sawah dalam 1 hektar diberi pupuk 5 ton dalam 1 tahun, dilakukan terus-menerus selama 5 tahun, maka tanah itu akan menjadi subur seperti dulu. Bapak Ibu kepengen meninggalkan warisan yang baik atau padang pasir? Saya minta tolong, berikan kembali tanah kita minimal deh 5 ton kali 5, 25 ton per hektar. Tujuannya apa? Supaya tanah kita kembali subur seperti zaman dulu. Kalau kita hitung nih sekarang, kita punya kotoran sapi sebanyak 30 kilo setiap hari. Kalau 2 anggap aja 60 kilo lah. 60 kilo kali 30 hari ketemu 1,8 ton. Kalau kali dengan 12 ketemu berapa? 1,8 kali 1,2. Anggap aja 20 dikalikan 1,2, 2,4 ton. Masih kurang enggak kalau kotorannya? Kurang atau lebih? Coba Pak dibantu. 1,2 ton kali 1,8. Berapa? 2,1. 2,1 apa Bu? 21 ton atau 2,1? 1,8 kali 12. Sorry, ya betul ya kali 12 ya. Ketemu berapa? 21 kan? Nah, coba bayangkan. Sawah 1 hektar diberi 21 ton, subur atau tidak? Kalau 5 tahun, berapa? 100 ton. Maka yang terjadi tanah kita namanya tanah seperti lagunya Kus Plus. Coba bayangkan, kalau sudah tahu teori ini mau bilang pupuk susah enggak kira-kira? Halo Bapak Ibu, halo Mbah Lurah, tolong Mbah, ayo tanahnya dikembalikan lagi kesuburannya. Tadi ceritanya kan di sana terlalu banyak sapi, saya dengar tadi kan begitu tadi ceritanya, betul ya? Ada masalahnya sapinya terlalu banyak. Sekarang kita ajari, kita tekankan di sini, sapi dikasih makan jerami. Kenapa sih kok harus jerami? Kalau tanah kita untuk padi harus dari jerami. Kalau dari rumput tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Kalau sapinya diberi makan rumput, kita sama dengan nanam rumput di tengah padi. Paham maksudnya? Kenapa kok rumputnya tidak boleh? Karena rumput pasti ada biji rumput. Tadi ingat baik-baik konsepnya. Sapi tidak bisa makan biji-bijian.
Kalau sapi diberi makan biji rumput, ketika kotorannya dibawa ke sawah, yang terjadi adalah kita nanam rumput. Kita cari kerjaan atau cari jadi minta tolong. Percayalah, kalau sapi diberi makan jerami, tidak akan tumbuh padi kok. Karena jerami, bukan padinya. Paham di sini? Kalau program ini dilakukan, tanah diberi pupuk segitu banyaknya, pasti tanahnya subur. Pertanyaannya lagi, Pak, mikulnya bagaimana? Betul enggak? Jangan dipikul. Ini lokasi, seandainya ini 60 hektar, kita dulu buat konsep, 60 hektar sawah, berarti butuh sapi berapa ekor? 120 ekor. Kandangnya di sini. Di tengah-tengah sawah. Loh nanti kalau hilang bagaimana? Ya dijaga. Siapa yang jaga? Selama ini ada pos kampling untuk gini, sekarang ada pos kampling untuk kandang. Kandangnya dibuat koloni. Kandangnya orang banyak di satu tempat. Nanti pemerintah kita itu sebenarnya bingung buang uang Bapak Ibu. Saya katakan fair, jujur. Ketika sudah jalan satu saja lokasi seperti ini, pemerintah langsung kasih bantuan. Ini udah tak kasih sapi, tak kasih kandang, kan sudah jadi. Program ini sebenarnya tahun 2014 sudah dibuat di Indonesia. Alasannya sepele waktu itu, Pak sapinya ndak mau makan jerami, coba bayangkan. Saya sampai heran, sapi saya Bapak Ibu kalau sampai ngarit, sapi lebih dari 400, itu gimana cari pakannya? Makan sapi saya dari lahir sampai beranak, pinak, itu makanannya cuman jerami. Bagaimana membuat jerami supaya bisa dimakan sapi? Sepele. Jeraminya dikasih bumbu. Bumbunya namanya garam. Sapi itu senang enggak dengan rasa asin? Senang. Kalau enggak percaya kasih kulit kita, kasihkan ke dia pasti jilatin terus sampai bersih. Karena dia butuh rasa asin. Paham di sini? Kalau dengan cara ini kira-kira pupuk jadi masalah atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Kira-kira optimis enggak kita bisa membangun swasembada padi? Optimis, tapi sayang, percayalah, petani butuh contoh. Nah, langkah demi langkah kita harus lakukan. Oke, ayam, kambing, sapi sudah saya jelaskan walaupun tidak sedetail mungkin. Sekarang saya buka pertanyaan bebas. Ayo silakan.